berganti malam, aku diberkati, aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemirsa setia Hikmat Pagi. Pagi ini, sebelum kita menjalani aktivitas pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan perenungan firman Tuhan yang dapat menjadi pedoman untuk kita melangkah hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Bapak, kami mau mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam ya Tuhan, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, urapi dan berikan hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jalannya perenungan firman Hikmat Pagi pada pagi hari ini semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Perenungan Hikmat Pagi pada pagi hari ini bertema Jangan Serakah. Nats bacaan diambil dari Lukas 12 ayat 15 bahasa Indonesia masa kini. Berbunyi demikian. Kemudian kepada semua orang yang ada di situ Yesus berkata, "Hati-hatilah dan waspadalah. Jangan sampai kalian serakah, sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah." Demikian sabda dari Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan sabda minggu ini adalah nikmatilah berkat Tuhan. Sebuah tema yang bertujuan mengajak setiap orang percaya menjadi pribadi Kristiani yang memahami bahwa kemiskinan yang berlebihan dapat membuat manusia gelap mata, sehingga menghalalkan segala cara agar dapat keluar dari penderitaan akibat kemiskinan. Sebaliknya, kekayaan yang berlebihan juga dapat mengubah hati dan sikap kita menjadi sombong dan menganggap bahwa semua itu didapat karena kehebatan diri sendiri, bukan dari Tuhan. Bahkan lupa menyalurkan berkat milik orang lain yang Tuhan titipkan untuk disalurkan. Setiap orang percaya juga diharapkan mampu menikmati setiap berkat Tuhan yang dikaruniakan sesuai kebutuhan, membagikannya, dan tidak iri dengan berkat Tuhan kepada orang lain. Ibu Bapak yang terkasih, ada sebuah cerita tentang dua orang teman yang bertemu di sebuah jalan. Salah seorang di antaranya terlihat begitu susah, hampir menangis. Temannya bertanya, "Apa yang terjadi?" Teman yang susah itu berkata, 3 minggu lalu pamanku meninggal dan ia mewariskan kepadaku 40.000 US dollar. Temannya berkata, "Begitu banyak uang yang kau dapatkan." 2 minggu yang lalu saudara sepupuku meninggal dan mewariskan 85.000 US dollar. "Wow, engkau begitu diberkati," kata temannya. "Kamu tidak mengerti," ia memotong pembicaraannya. "Minggu yang lalu bibiku meninggal dunia dan mewariskan hampir 1/4 juta dolar." Temannya berkata, "Sekarang aku benar-benar bingung. Mengapa kamu begitu susah?" Jawabnya, "Karena minggu ini aku tidak dapat apa-apa." Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan Alkitab firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan perihal keserakahan melalui perumpamaan orang kaya yang bodoh. Diceritakan orang kaya itu tidak pernah merasa puas meski ia telah memiliki harta yang berlimpah. Dia berpikir dengan menimbun harta sebanyak mungkin akan membuat jiwanya tenang. Padahal sebetulnya dia tengah diperbudak oleh sifat serakah. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Hati-hatilah dan waspadalah. Jangan sampai kalian serakah, sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah." Lukas 12 ayat 15 menurut versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini.
Sifat serakah akan membuat kita tidak akan pernah puas dan pada akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk hidup dengan rasa cukup, tidak dikuasai oleh sifat serakah. Tetaplah bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, karuniakan kepada kami rasa cukup, hati yang puas dengan segala berkat yang sudah Tuhan curahkan atas kami masing-masing. Kami mensyukuri segala berkat Tuhan, menerimanya dengan baik, membagikannya, menyalurkan bagi orang-orang yang memang membutuhkan di sekitar kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Jadikan kami pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan ucapan syukur dan tidak serakah. Kami mempercayakan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami, karya-karya kami. Mohon Tuhan memimpin sehingga apapun juga yang kami lakukan sepanjang hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.